Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Bagus Nuryanto dengan NPM 2019 43500623 dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan simulasi program tugas akhir saya dengan mengangkat judul penerapan data mining menggunakan algoritma a priori terhadap penjualan obat generik di apotek sama. Di sini kita akan masuk ke bagian form login. Untuk bagian form login di sistem informasi a priori ini akan disuguhkan yang pertama username sama password. Di sini kita akan masukkan username-nya. Username-nya itu ada admin dan password-nya ada admin. Kita klik login. Jika berhasil, akan masuk ke bagian dashboard di sistem informasi a priori-nya. Nah, gimana jika tidak berhasil? Oke, kita coba logout. Kita masukkan admin dan password-nya. Admin satu dulu deh. Oke, kita login. Jika tidak berhasil, akan keluar message atau pesan seperti ini. Maaf, password atau username Anda salah. Kita masukkan yang benarnya lagi, admin dan admin. Login. Setelah masuk dashboard, di sini akan disuguhkan beberapa form. Pertama, form obat generik, data penjualan, data pemasok, data pembelian, data analisa, dan laporan. Ini kita akan masuk ke form data obat generik. Untuk form data obat generik, di sini ada inputan nama obat, ada jumlah, ada button untuk simpan, perbarui, hapus, dan bersihkan. Contoh, kita nama obatnya itu Bodrek. Oke, kita masukkan nama obat Bodrek, jumlahnya misalnya 10. Oke, langsung kita simpan. Jika berhasil, data akan tersimpan. Oke, kita klik oke. Di sini udah ada nih data di database-nya. Bodrek 10. Oke, gimana jika Bodreknya mau diupdate nih? Update misalnya Bodreknya nggak ada 10, cuman ada 5. Kita klik Bodreknya, kita edit jumlahnya, baru kita perbarui. Di sini keluar pesan nih, data terubah. Dari 5 berubah menjadi, dari 10 berubah jadi 5. Di sini kita akan, kalau misalnya di Bodreknya ternyata nggak ada nih, pola kosong. Kita klik hapus. Di sini akan keluar message, yakin data akan dihapus. Kita klik OK, data terhapus. Ternyata ada lagi nih, misalnya obatnya Panadol. Kita mau buat Panadol, jumlahnya misalnya 10 juga deh. Nah, di sini kan button simpannya kan nggak ada nih ya. Nah, di sini tugas untuk button ini nih bersihkan. Jadi button bersihkan itu lebih ke untuk merefresh. Kita bersihkan dulu, baru muncul tombol buttonnya lagi. Oke. Kita lanjutkan ke data penjualan obat. Untuk data penjualan obat, di sini ada inputannya, jumlah, dan tanggal penjualan. Buttonnya juga sama. Ada tambah, perbarui, hapus, dan bersihkan. Untuk data penjualan ini kita masukkan tambah dulu. Oke. Ini ada beberapa obatnya nih, ada amlodipin, metformin, allopurinol, simvastatin, sama aspirin. Misalnya kita mau penjualannya atau transaksinya, saya amlodipin dulu nih. Misalnya transaksinya itu ada satu deh. Tanggal penjualannya itu ada di tanggal 1 Agustus. Kita simpan. Oke, di sini kan data tersimpan. Nah, di sini kan ada 32 nih. Kalau misalnya data penjualan atau misalnya data transaksi itu nanti kepotong kartu stoknya nih. Jadi otomatis jadi 31. Oke, sudah ada 31. Kita lihat nih, udah masuk belum nih ternyata nih. Klik tampilkan. Kita lihat lagi scroll di paling bawah. Udah masuk nih tanggal 1 bulan 8 2023. Misalnya si pasien atau customer mau nambah nih, misalnya ternyata amlodipinnya nggak cuma satu, dia beli 2. Kita klik amlodipinnya dulu, baru kita ubah 2, baru kita klik perbarui. Data terubah menjadi 2. Oke. Gimana kalau misalnya, Mbak atau Mas nggak jadi, saya nggak jadi beli. Ini tinggal klik amlodipinnya lagi, baru kita hapus. Keluar message sama kayak tadi, di sini ada yakin data akan dihapus, kita hapus, oke. Data terhapus, bersihkan lagi jika ingin ditambah lagi. Lanjut ke data pemasok obat.
Oke, di sini ada data pemasok, tersedia nama pemasok, alamat, nomor HP. Di sini button juga sama nih. Ada simpan, perbarui, hapus, dan bersihkan. Contoh, misalnya kita nama pemasoknya Bayu, alamatnya Pasar Kemis deh. Pasar Kemis, nomor HP-nya 08. Oke, kita simpan, datanya tersimpan. Data tersimpan Bayu, Pasar Kemis, dan nomor HP. Ternyata nomor HP-nya si Bayu nih salah nih. Oke, kita klik Bayunya, baru kita perbarui. Misalnya kepanjangan, misalnya dia cuma ada sampai angka 12 saja. Kita perbarui, data terubah, dan sudah diubah. Dan gimana kalau misalnya, oh si Bayunya ini udah nggak jadi pemasok nih, supplier. Kita hapus aja di sini. Kita hapus, data makin dihapus, kita oke, data terhapus. Bersihkan lagi jika ingin nambah si nama pemasok yang lain. Lanjut ke data pembelian obat. Data pembelian obat. Nah, untuk nama pemasok ini dia masuknya ke ID-nya pemasok. Jadi, misalnya satu itu apa, lihat dari data pemasoknya nih. Yang satu itu kan ada Agus, kedua Asep, ketiga Ismet. Nah, misalnya kita mau pemasoknya ke si Ismet nih, obatnya mau dipin, jumlahnya misalnya 100 deh, beli 100 strip, masukin ke tanggal pembeliannya. Tanggal pembeliannya beli di tanggal 3 Agustus, simpan datanya. Data tersimpan. Nah, di sini kan ada transaksi amlodipin sebanyak 100. Gimana kalau misalnya, oh ternyata amlodipinnya ada yang rusak nih, cuman belinya jadinya 80. Nah, kita ubah 80, kita perbarui. Tuh, data diperbarui. Dan gimana kalau misalnya, oh ternyata amlodipinnya masih banyak, jadi nggak jadi beli nih. Oke, berarti kita hapus nih. Kita hapus, data terhapus. Nah, kalau misalnya mau ditambahkan lagi, kita bersihkan dulu, baru pilih lagi, buatnya dipilih lagi. Lanjut ke bagian data analisa obat. Di bagian ini, semua transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 1 Agustus, 1 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus yang sampai hari ini, keluar di sini semua. Di sini misalnya, di metformin ada 2 transaksi. Kita masukkan supportnya di sini, kita pakai support 20. Confidence-nya 60, nah, masukkan dari tanggalnya itu dari tanggal 1 Juli sampai dengan hari ini 15 Agustus. Kita cek. Oke, nah, di sini keluar nih. Item setnya itu ada allopurinol, ada transaksinya 4. Terus amlodipin 5 sampai dengan simvastatin ada 6. Untuk supportnya ini itu sesuai rumus. Jadi misalnya allopurinol ada 4, total transaksinya itu ada 10 transaksi. Jadi 4 dibagi 10 jadi 40. Nah, di mana support yang kita ambil kan 20. Jadi kalau misalnya lebih besar sama dengan 20 itu dikatakan lolos, tapi lebih kalau misalnya kecil dari 20 itu dikatakan tidak lolos. Ada 5 data yang lolos masuk ke data 2 item set. Di sini ada allopurinol, aspirin, allopurinol simvastatin sampai dengan simvastatin dan aspirin. Untuk jumlah transaksinya ada allopurinol sama aspirin ada 1 nih. Nah, masuk seperti sama rumusnya. Ada item set 1 dengan item set 2 total transaksinya berapa dibagi dengan jumlah transaksinya. Di sini transaksinya ternyata dapatnya 10. Nah, sama seperti yang pertama, jika kurang dari 20 akan dikatakan tidak lolos dan jika lebih dari 20 akan dikatakan lolos. Di sini ada 30, 50, 40, 30, dan 30. Dan untuk data 2 item set ini yang lolos ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah selesai nih, maksudnya masih ada yang lolos. Kita ke item set ketiga. Untuk item set ketiga diambil dari data-data yang ini. Contoh, ini ada allopurinol, simvastatin, aspirin. Sampai dengan metformin, simvastatin, aspirin. Oke. Sama seperti tadi rumusnya 3 item set ini di jumlah transaksinya berapa dibagi dengan total transaksinya. Di sini ada transaksi yang sama seperti ini, ada 1 dibagi dengan 10. Karena 10 kurang dari 20 akan dikatakan tidak lolos. Sampai dengan 20, 0, dan 10. Ternyata di sini hanya ada 1 doang yang lolos. Setelah ketemu hasil dari dari supportnya,
Kita lanjutkan ke cek confidence. Oke. Untuk confidence sendiri di sini akan ada 3 item, ada item set 1, item set 2, item set 3. Nah, pasti ada yang nanya nih, ini maksudnya ABC, AB itu gimana? Nah, jadi gini, untuk ABC sendiri ini ada allopurinol, simvastatin, dan metformin. Jadi, si 3 item ini berapa kali nih keluarnya untuk transaksinya? Ternyata ada 2 kali. Dan untuk AB ini ada allopurinol dan simvastatin. Untuk rumusnya, total dari 3 item ini dibagi dengan 2 item, kali 100%. Nah, di sini menemukan hasil 67%, dan ada 50% nih untuk metformin, simvastatin, dan allopurinol. Untuk tadi confidence yang pertama, kita menggunakan support 20 dan confidence-nya 60. Jika lebih besar sama dengan 60 akan dikatakan lolos. Jadi ada 2 item yang allopurinol, simvastatin, metformin, 67% dikatakan lolos. Ada metformin, allopurinol, simvastatin itu dikatakan lolos. Selanjutnya akan ada item set yang pertama dan kedua. Hampir sama seperti sebelumnya. Di sini ada allopurinol, simvastatin sampai dengan simvastatin dan aspirin. AB itu allopurinol dan simvastatin nih. Untuk A-nya ini allopurinol. Jadi 2 item ini dibagi dengan 1 item yang serupa, menghasilkan 75, 75, 100, hingga 50. Balik lagi, kita menggunakan supportnya 20 dan confidence-nya 60. Jika kurang dari 60, akan dikatakan tidak lolos. Oke. Ini ada 75, 100, sampai dengan 50, berarti di sini ada yang lolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang lolos. Di sini bisa cetak laporannya, atau misalnya kita mau barengan di sini. Kita ke laporannya. Di sini ada laporan data obat, data pemasok, data analisa, data penjualan, dan data pembelian. Untuk data obat nih. Data obat ini ada amlodipinnya berapa, metformin, allopurinol, simvastatin, hingga aspirin dari 31 sampai dengan 44. Ini untuk laporan data obatnya. Oke. Di sini ada laporan data pemasok. Data pemasok yang tadi nih, ada si Agus, ada Asep, ada Ismet. Oke. Terus data analisa. Untuk data analisa ini, hasil analisa obat dari tanggal 1 Juli sampai 15 Agustus yang tadi akan dikomunikasikan. Nah, di sini hasilnya. Jika membeli obat amlodipin, maka akan membeli metformin. Jika membeli metformin, akan membeli amlodipin. Itu untuk yang 2 item tadi, yang lolos. Jadi kan ada yang lolos, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk yang 3 item tadi, hanya ada 2 nih. Jadi bacanya, jika membeli metformin dan allopurinol, maka akan membeli simvastatin. Dan jika membeli allopurinol dan simvastatin, akan membeli metformin. Itu untuk laporan dari analisanya. Oke. Terus kita akan ke laporan data penjualan. Data penjualannya itu dari tanggal 1 Juli sampai dengan dia di tanggal 15. Kita akan input sampai tanggal 12. Oke. Terus data pembelian. Data pembelian ini data pembelian yang tadi nih. Misalnya metformin. Ada 30 ternyata kita belinya. Allopurinol ada 20, aspirin 20, simvastatin ada 30 sampai dengan aspirin 10. Mungkin cukup sekian dari simulasi sistem informasi a priori penjualan obat generik apotek sesama. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.